Hai semuanya, pernah nggak tanpa sadar pikiran kalian dipenuhi kekhawatiran, prasangka, atau rasa lelah yang datang bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena isi kepala sendiri? Kita hidup di zaman di mana hal negatif bisa masuk ke pikiran lebih cepat daripada kita menyadarinya. Dan kalau tidak dibentengi, perlahan ia menggerogoti cara kita melihat hidup. Membentengi pikiran dari hal negatif bukan tentang menjadi orang yang selalu bahagia atau menolak kenyataan pahit dalam hidup, melainkan tentang bagaimana kita menjaga ruang batin agar tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang melemahkan. Pikiran adalah tempat semua keputusan bermula, cara kita memaknai kejadian terbentuk, dan arah hidup seringkali ditentukan. Sayangnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa pikiran bisa menjadi pintu masuk paling mudah bagi kecemasan, rasa iri, kemarahan, dan ketakutan yang sebenarnya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengira semua yang muncul di kepala adalah kebenaran, padahal sebagian besar hanyalah reaksi spontan yang belum tentu perlu dipercaya. Di kehidupan sehari-hari, hal negatif sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Ia bisa muncul lewat berita yang kita baca, komentar orang lain, perbandingan di media sosial, atau bahkan dari dialog batin yang terus berulang. Tanpa disadari, kita mulai memelihara pikiran seperti "aku tidak cukup", "hidup orang lain lebih baik", atau "masa depan pasti sulit". Pikiran-pikiran ini jarang datang sekaligus, tetapi muncul sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang akhirnya memenuhi gelas. Jika tidak dibentengi, lama-kelamaan pikiran kita dipenuhi asumsi buruk yang membuat hidup terasa berat, meskipun secara nyata tidak selalu demikian. Salah satu masalah terbesar adalah kebiasaan kita mengulang pikiran negatif. Ketika satu pikiran buruk muncul, kita sering memutarnya kembali, membesarkannya, dan mengaitkannya dengan kejadian lain. Dari satu kesalahan kecil, kita menarik kesimpulan besar tentang diri kita. Dari satu komentar orang, kita merasa seluruh dunia menilai kita. Disinilah pentingnya menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta, melainkan peristiwa mental yang datang dan pergi. Ketika kita belajar melihat pikiran sebagai sesuatu yang bisa diamati, bukan sesuatu yang selalu harus diikuti, perlahan jarak terbentuk antara kita dengan hal negatif itu. Membentengi pikiran juga berarti berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi di dalam kepala. Banyak dari kita terbiasa menekan perasaan dan pikiran tidak nyaman, berharap ia akan hilang dengan sendirinya. Padahal pikiran yang ditekan justru sering kembali dengan bentuk yang lebih kuat. Dengan mengakui bahwa kita sedang lelah, cemas, atau marah, kita memberi ruang bagi diri untuk memprosesnya dengan lebih sehat. Kejujuran batin ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk menjaga kesehatan mental. Lingkungan juga berperan besar dalam membentuk isi pikiran. Apa yang sering kita dengar, lihat, dan baca akan meninggalkan jejak. Jika setiap hari kita terpapar keluhan, gosip, dan konten yang memicu emosi negatif, jangan heran jika pikiran kita ikut keruh. Membentengi pikiran berarti lebih selektif dalam memilih asupan mental. Bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia, tetapi kita bisa menentukan batas agar tidak semua hal masuk tanpa saringan. Kita berhak memilih apa yang layak mendapat perhatian dan apa yang sebaiknya dilepas. Di sisi lain, membentengi pikiran bukan berarti menghindari masalah. Hidup tetap akan menghadirkan tantangan, kegagalan, dan rasa kecewa. Namun perbedaannya terlekat pada cara kita merespons. Pikiran yang terbentengi tidak serta-merta menolak rasa sakit, tetapi mampu melihatnya secara lebih jernih. Kita belajar memisahkan antara masalah nyata dan kecemasan berlebihan yang sering kita ciptakan sendiri. Dengan begitu, energi mental kita tidak habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kesadaran akan momen sekarang juga menjadi benteng yang kuat. Banyak pikiran negatif bersumber dari penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Ketika kita terlalu sering berada di dua waktu itu, pikiran kehilangan pijakan. Dengan melatih diri untuk hadir di saat ini, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk beristirahat dari beban yang tidak perlu. Hadir bukan berarti pasrah, tetapi menyadari apa yang bisa kita kendalikan saat ini dan apa yang tidak. Membentengi pikiran adalah proses yang terus berjalan, bukan tujuan yang sekali dicapai lalu selesai. Akan ada hari di mana pikiran terasa kuat dan jernih, dan ada hari di mana hal negatif kembali mengetuk. Yang penting adalah kesadaran bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak membiarkannya tinggal terlalu lama. Dengan latihan yang konsisten, kita perlahan membangun kebiasaan mental yang lebih sehat, sehingga pikiran menjadi tempat yang aman, bukan medan perang. Ketika berbicara tentang pikiran negatif,
Kita juga perlu memahami bahwa manusia secara alami cenderung lebih peka terhadap hal buruk daripada hal baik. Ini bukan karena kita lemah, melainkan karena mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak lama. Otak kita terbiasa mencari ancaman agar bisa menghindarinya. Namun, di kehidupan modern, mekanisme ini sering bekerja berlebihan. Ancaman yang dulu bersifat fisik kini berubah menjadi ancaman sosial, emosional, dan psikologis. Akibatnya, pikiran kita terus siaga, seolah-olah bahaya selalu mengintai, padahal tidak selalu demikian. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain menjadi salah satu sumber utama pikiran negatif. Di era digital, kita dengan mudah melihat potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Tanpa sadar, kita mengukur hidup sendiri berdasarkan standar yang tidak realistis. Pikiran mulai bertanya-tanya mengapa kita belum sampai di titik tertentu, mengapa hidup terasa tertinggal, atau mengapa usaha kita belum membuahkan hasil. Jika dibiarkan, perbandingan ini mengikis rasa syukur dan membuat kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan ritme yang berbeda. Membentengi pikiran dari hal negatif berarti belajar mengubah cara kita memandang perbandingan. Alih-alih melihatnya sebagai bukti kegagalan, kita bisa menggunakannya sebagai informasi tanpa harus menjatuhkan diri sendiri. Kita bisa mengakui bahwa orang lain punya kelebihan, tanpa menganggap diri kita tidak berharga. Pikiran yang terbentengi mampu berkata bahwa perjalanan hidup tidak harus sama untuk dianggap bermakna. Selain itu, dialog batin memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental. Cara kita berbicara kepada diri sendiri seringkali lebih keras daripada cara kita berbicara kepada orang lain. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, tetapi sangat kejam pada diri sendiri. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap kekurangan diingat terus-menerus. Membentengi pikiran berarti mulai menyadari nada bicara internal ini. Ketika pikiran mulai menyerang, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita akan berkata hal yang sama kepada teman atau orang yang kita sayangi? Mengubah dialog batin bukan berarti berbohong pada diri sendiri atau menutup mata dari kekurangan. Ini tentang menempatkan kritik pada porsi yang sehat. Kritik yang membangun membantu kita tumbuh, tetapi kritik yang merendahkan hanya membuat kita terjebak. Dengan mengganti kalimat-kalimat yang melemahkan menjadi kalimat yang lebih realistis dan suportif, kita menciptakan ruang mental yang lebih aman untuk berkembang. Pikiran negatif juga sering diperkuat oleh kelelahan fisik dan emosional. Ketika tubuh lelah, pikiran menjadi lebih rentan. Masalah kecil terasa besar, emosi lebih mudah tersulut, dan harapan terasa jauh. Karena itu, membentengi pikiran tidak bisa dilepaskan dari cara kita merawat tubuh. Tidur yang cukup, makan dengan baik dan memberi waktu untuk istirahat bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga investasi mental. Pikiran yang segar lebih mampu memilah mana yang penting dan mana yang bisa dilepaskan. Hubungan dengan orang lain pun berpengaruh besar. Lingkaran sosial yang penuh dengan keluhan, sinisme dan energi negatif bisa perlahan mempengaruhi cara kita berpikir. Bukan berarti kita harus meninggalkan semua orang yang sedang berjuang, tetapi kita perlu sadar batas. Kita bisa empati tanpa harus menyerap semua beban. Membentengi pikiran berarti belajar hadir untuk orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Keberanian untuk berkata cukup juga menjadi bagian dari benteng mental. Kita sering merasa harus selalu kuat, selalu ada, dan selalu memenuhi ekspektasi. Padahal memaksakan diri hanya akan menumpuk kelelahan. Dengan berani mengakui batas, kita melindungi pikiran dari tekanan yang tidak perlu. Ini bukan tentang egoisme, melainkan tentang menjaga keseimbangan agar kita tetap bisa berfungsi dengan baik. Seiring waktu, membentengi pikiran akan terasa seperti kebiasaan alami. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap pikiran negatif yang muncul. Kita belajar membiarkannya lewat tanpa harus diikuti. Dengan cara ini, pikiran menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan, meskipun tantangan tetap ada. Pikiran yang terbentengi tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari latihan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Salah satu latihan paling sederhana adalah memberi jeda sebelum bereaksi. Ketika sesuatu memicu emosi negatif, kita sering langsung bereaksi tanpa berpikir. Dengan memberi jeda, meski hanya beberapa detik, kita memberi kesempatan pada pikiran rasional untuk ikut bicara. Jeda ini seringkali cukup untuk mencegah kita terjebak dalam spiral pikiran yang merugikan. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua hal membutuhkan respons emosional yang besar. Banyak hal dalam hidup bersifat sementara dan tidak seberat yang kita bayangkan.
Pikiran negatif cenderung membesar-besarkan dampak suatu kejadian. Dengan melatih diri melihat situasi secara lebih proporsional, kita mengurangi beban mental yang tidak perlu. Ini bukan tentang meremehkan masalah, tetapi tentang menempatkannya sesuai ukuran yang sebenarnya. Membentengi pikiran juga berkaitan dengan makna yang kita berikan pada peristiwa. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada interpretasi. Ketika kita terbiasa memberi makna negatif, hidup terasa penuh hambatan. Sebaliknya, ketika kita belajar melihat pelajaran atau peluang di balik kesulitan, pikiran menjadi lebih tangguh. Ini bukan berarti semua hal harus dipandang positif, tetapi kita bisa memilih makna yang tidak merusak diri. Kebiasaan bersyukur sering dianggap sederhana, tetapi dampaknya besar. Dengan melatih diri menyadari hal-hal kecil yang berjalan baik, kita menyeimbangkan kecenderungan pikiran untuk fokus pada kekurangan. Rasa syukur tidak menghapus masalah, tetapi membantu pikiran melihat gambaran yang lebih utuh. Dengan begitu, hal negatif tidak lagi mendominasi seluruh ruang batin. Pikiran juga perlu ruang untuk tenang. Di tengah kesibukan dan banjir informasi, kita jarang memberi kesempatan bagi diri untuk diam. Keheningan sering dihindari karena dianggap tidak produktif. Padahal justru di sanalah pikiran bisa bernapas. Dengan memberi waktu tanpa distraksi, kita memberi kesempatan untuk memproses emosi dan pikiran yang tertumpuk. Keheningan menjadi benteng alami yang melindungi pikiran dari kebisingan berlebihan. Menerima bahwa hidup tidak selalu adil juga bagian dari membentengi pikiran. Banyak pikiran negatif muncul karena kita berpegang pada ekspektasi bahwa segala sesuatu seharusnya berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, pikiran memberontak. Dengan menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup, kita mengurangi konflik batin. Penerimaan ini bukan berarti menyerah, tetapi mengakui realitas agar kita bisa bergerak lebih bijak. Kesabaran terhadap proses juga penting. Kita sering ingin perubahan instan, termasuk dalam hal kondisi mental. Ketika pikiran negatif masih muncul, kita merasa gagal. Padahal perubahan yang bertahan lama justru terjadi secara perlahan. Dengan bersabar, kita memberi ruang bagi diri untuk belajar dan bertumbuh tanpa tekanan berlebihan. Membentengi pikiran juga berarti berani melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Banyak energi mental terbuang untuk memikirkan hal yang tidak bisa kita ubah, seperti pendapat orang lain atau kejadian di masa lalu. Dengan menyadari batas kendali, kita membebaskan pikiran dari beban yang sia-sia. Fokus pun kembali pada hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Pada akhirnya, pikiran yang terbentengi bukan berarti bebas dari pikiran negatif sama sekali. Ia tetap muncul, tetapi tidak lagi memegang kendali. Kita belajar hidup berdampingan dengan pikiran tanpa harus dikuasai olehnya. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang batin yang lebih sehat dan stabil, tempat kita bisa bertumbuh dengan lebih tenang. Ketika pikiran mulai terasa lebih kuat, kita akan menyadari perubahan kecil dalam cara kita menjalani hidup. Reaksi kita menjadi lebih tenang, keputusan lebih dipertimbangkan, dan emosi tidak lagi mudah meledak. Ini bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara kita menghadapinya berubah. Pikiran yang terbentengi memberi kita jarak yang cukup untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Hubungan dengan diri sendiri pun menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi terus-menerus menyalahkan diri atas segala hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai bukti kegagalan. Dengan sikap ini, pikiran menjadi tempat yang mendukung, bukan menghakimi. Kita belajar memperlakukan diri dengan lebih manusiawi. Dalam hubungan dengan orang lain, pikiran yang terlindungi membantu kita bersikap lebih bijak. Kita tidak mudah terseret emosi orang lain atau drama yang tidak perlu. Kita bisa mendengarkan tanpa harus menyerap semuanya. Ini membuat hubungan menjadi lebih seimbang dan tidak menguras energi. Dengan batas yang jelas, kita bisa hadir dengan tulus tanpa kehilangan ketenangan batin. Membentengi pikiran juga berdampak pada cara kita memandang masa depan. Alih-alih dipenuhi ketakutan, kita mulai melihatnya sebagai ruang kemungkinan. Ketidakpastian tidak lagi selalu menakutkan, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Pikiran yang lebih fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa merasa terancam setiap saat. Kita juga menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda ketika pikiran mulai kewalahan. Alih-alih mengabaikannya,
kita belajar memberi perhatian lebih awal. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah kecil untuk merawat diri sebelum hal negatif menumpuk. Kesadaran ini menjadi benteng tambahan yang menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang. Dalam perjalanan ini, penting untuk diingat bahwa setiap orang punya titik lelah. Membentengi pikiran bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tentang memiliki alat untuk menghadapinya. Dengan alat ini, kita tidak lagi merasa sendirian menghadapi isi kepala sendiri. Kita tahu bahwa pikiran bisa dilatih, diarahkan, dan dijaga. Ketika kita konsisten melatih pikiran, hidup terasa lebih seimbang. Kita masih merasakan sedih, marah, dan kecewa. Tetapi emosi-emosi itu tidak lagi menenggelamkan. Kita mampu merasakannya, memahaminya, lalu melanjutkan langkah dengan lebih sadar. Inilah tanda bahwa benteng mental mulai terbentuk. Pada akhirnya, membentengi pikiran dari hal negatif adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pikiran yang sehat membantu kita hadir dengan lebih utuh dalam kehidupan. Kita menjadi lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih mampu menikmati momen sederhana. Dengan pikiran yang terjaga, hidup tidak harus sempurna untuk terasa bermakna. Benteng ini mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Ia hadir dalam ketenangan saat menghadapi masalah, dalam kebijaksanaan saat mengambil keputusan, dan dalam kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Dengan terus melatih kesadaran dan menjaga isi pikiran, kita membangun fondasi yang kuat untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh makna, meskipun dunia di sekitar tidak selalu ramah. Seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa pikiran negatif tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali tumbuh dari kebiasaan lama yang tidak pernah kita sadari. Pola berpikir yang terbentuk sejak kecil, pengalaman masa lalu, dan cara kita belajar menilai diri sendiri ikut membentuk benteng atau justru celah dalam pikiran. Banyak dari kita tumbuh dengan tuntutan untuk selalu benar, selalu kuat, atau selalu memenuhi harapan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan standar itu, pikiran langsung menghakimi. Dari sinilah rasa bersalah, takut gagal, dan kecemasan berlebihan mulai mengakar. Membentengi pikiran berarti berani meninjau ulang standar yang selama ini kita pakai. Tidak semua standar yang kita pegang benar-benar milik kita. Sebagian hanyalah warisan dari lingkungan, keluarga, atau budaya yang kita terima tanpa pernah dipertanyakan. Ketika kita hidup berdasarkan standar yang tidak realistis, pikiran akan terus merasa kurang. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai memilih standar yang lebih manusiawi, yang memberi ruang untuk salah, belajar, dan bertumbuh. Pikiran negatif juga sering muncul ketika kita terlalu melekat pada hasil. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, dan sesuai waktu yang kita tentukan. Ketika hasilnya berbeda, pikiran mulai panik dan menyimpulkan hal-hal buruk. Padahal, hidup jarang bergerak lurus. Banyak hal berkembang melalui jalan yang tidak kita duga. Dengan melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil, kita memberi ruang bagi pikiran untuk lebih fleksibel dan tidak mudah runtuh saat realitas tidak sesuai ekspektasi. Kepekaan terhadap sinyal tubuh juga menjadi bagian penting dalam menjaga pikiran. Ketegangan di bahu, nafas yang pendek, atau rasa lelah yang berkepanjangan seringkali menjadi tanda bahwa pikiran sedang menanggung beban terlalu berat. Jika kita mengabaikannya, pikiran akan mencari jalan keluar melalui emosi negatif. Dengan mendengarkan tubuh, kita bisa lebih cepat menyadari kapan harus berhenti sejenak dan memberi diri waktu untuk pulih. Membentengi pikiran tidak selalu berarti melakukan hal besar. Terkadang perubahan kecil justru memberi dampak yang signifikan. Mengurangi kebiasaan mengeluh misalnya, bisa mengubah cara pikiran memandang hidup. Keluhan yang terus diulang memperkuat fokus pada hal yang tidak berjalan baik. Dengan mengalihkan perhatian pada apa yang bisa dilakukan, pikiran menjadi lebih berdaya. Kita juga perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak pikiran negatif muncul karena kita menuntut hidup yang rapi dan tanpa cacat. Padahal, kekacauan adalah bagian dari proses. Dengan menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna, kita mengurangi tekanan batin yang seringkali tidak perlu. Pikiran menjadi lebih lapang ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri dan orang lain. Dalam perjalanan ini, akan ada momen di mana benteng pikiran terasa rapuh. Hal negatif masuk kembali, emosi menjadi berat, dan kita merasa kembali ke titik awal. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses. Benteng mental tidak dibangun untuk mencegah semua serangan, tetapi untuk membuat kita lebih cepat bangkit setelahnya.
Dengan kesadaran ini, kita bisa menjalani proses dengan lebih sabar dan penuh pengertian terhadap diri sendiri. Pikiran yang terbentengi juga mempengaruhi cara kita memandang kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai akhir, kita mulai memahaminya sebagai bagian dari perjalanan. Banyak pikiran negatif muncul karena kita mengaitkan kegagalan dengan nilai diri. Ketika sesuatu tidak berhasil, kita merasa diri kita yang gagal, bukan usahanya. Pola pikir ini sangat melelahkan dan perlahan mengikis kepercayaan diri. Dengan membentengi pikiran, kita belajar memisahkan identitas dari hasil. Kita bisa gagal dalam suatu hal tanpa menjadi pribadi yang gagal. Kesadaran ini memberi ruang bagi pikiran untuk belajar tanpa rasa takut berlebihan. Ketika rasa takut berkurang, kita lebih berani mencoba dan berkembang. Pikiran menjadi tempat yang mendukung eksplorasi, bukan ruang penghakiman. Tekanan sosial juga sering menjadi pemicu utama pikiran negatif. Ekspektasi tentang usia, pencapaian, dan peran hidup membuat banyak dari kita merasa tertinggal. Pikiran mulai membandingkan garis waktu hidup sendiri dengan orang lain. Padahal, setiap orang punya cerita dan tantangan yang berbeda. Dengan menyadari bahwa tidak ada satu garis waktu yang berlaku untuk semua, kita membebaskan pikiran dari tekanan yang tidak realistis. Membentengi pikiran berarti belajar mempercayai proses hidup masing-masing. Kita tidak perlu terburu-buru hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Ketika kita berhenti membandingkan, pikiran menjadi lebih tenang dan fokus pada langkah yang sedang dijalani. Fokus ini memberi energi untuk bergerak maju dengan lebih konsisten. Pikiran negatif juga sering muncul saat kita merasa tidak didengar atau tidak dipahami. Ketika emosi dipendam terlalu lama, ia berubah menjadi beban mental. Dengan belajar mengekspresikan perasaan secara sehat, kita memberi jalan keluar bagi pikiran. Berbicara dengan orang yang dipercaya atau menuliskan isi kepala bisa menjadi cara sederhana untuk meringankan beban. Pikiran yang diekspresikan cenderung menghilangkan kekuatannya. Menerima bahwa kita tidak selalu kuat juga menjadi bagian penting dari benteng mental. Banyak dari kita merasa harus selalu tegar, padahal kelelahan emosional adalah hal yang manusiawi. Dengan mengizinkan diri untuk merasa lemah sesekali, kita mencegah pikiran menumpuk tekanan. Kerentanan yang sehat justru memperkuat daya tahan mental dalam jangka panjang. Pikiran yang sehat juga tumbuh dari kebiasaan menghargai diri atas hal-hal kecil. Kita sering menunggu pencapaian besar untuk merasa layak diapresiasi, padahal langkah kecil yang konsisten layak dihargai. Dengan mengakui usaha sendiri, pikiran belajar melihat progres, bukan hanya kekurangan. Ini membantu menjaga motivasi tanpa tekanan berlebihan. Dalam proses membentengi pikiran, kita juga belajar memaafkan diri. Kesalahan masa lalu sering menjadi sumber pikiran negatif yang terus menghantui. Dengan memaafkan, kita tidak menghapus kenangan, tetapi melepaskan beban emosional yang menyertainya. Pikiran menjadi lebih ringan ketika tidak terus terikat pada masa lalu. Ketika pikiran semakin terlatih, kita mulai menyadari bahwa banyak hal negatif tidak perlu dilawan, cukup dikenali lalu dilepaskan. Melawan pikiran seringkali justru membuatnya semakin kuat. Dengan mengamati tanpa menghakimi, kita memberi ruang bagi pikiran untuk berlalu dengan sendirinya. Sikap ini membutuhkan latihan, tetapi sangat efektif dalam menjaga ketenangan batin. Kita juga belajar bahwa tidak semua pertanyaan perlu jawaban segera. Pikiran negatif sering mendesak kita untuk mencari kepastian atas segala hal. Ketika jawaban tidak ditemukan, kecemasan meningkat. Dengan menerima bahwa beberapa hal memang belum jelas, kita memberi pikiran kesempatan untuk beristirahat dari tuntutan kepastian yang berlebihan. Membentengi pikiran berarti membangun hubungan yang lebih sehat dengan ketidakpastian. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, kita bisa melihatnya sebagai ruang kemungkinan. Dengan cara ini, pikiran menjadi lebih terbuka dan tidak kaku. Fleksibilitas mental ini membantu kita beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan keseimbangan. Kesadaran akan nilai hidup juga berperan penting. Ketika kita hidup selaras dengan nilai yang diyakini, pikiran menjadi lebih stabil. Kita tidak mudah goyah oleh penilaian luar karena memiliki kompas internal. Dengan mengetahui apa yang benar-benar penting bagi kita, pikiran memiliki arah yang jelas dan tidak mudah terseret hal negatif. Pikiran yang terbentengi juga lebih mampu menikmati momen sederhana. Kita tidak lagi selalu sibuk memikirkan apa yang kurang atau apa yang belum tercapai.
Kehadiran penuh dalam momen saat ini memberi rasa cukup yang menenangkan. Rasa cukup ini menjadi benteng alami terhadap pikiran negatif yang sering muncul dari perasaan kurang. Kita juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan kondisi permanen yang harus dipertahankan setiap saat. Ia datang dan pergi seperti emosi lainnya. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi panik ketika perasaan nyaman menghilang. Pikiran menjadi lebih tenang karena tidak menuntut kebahagiaan terus-menerus. Membentengi pikiran juga berarti belajar memilih respons daripada bereaksi. Ketika kita memilih respons, kita mengambil alih kendali. Pikiran tidak lagi dikuasai oleh impuls sesaat. Dengan kebiasaan ini, kita mampu menghadapi situasi sulit dengan lebih bijak dan terukur. Dalam jangka panjang, pikiran yang terbentengi membantu kita membangun kehidupan yang lebih seimbang. Kita tidak lagi terjebak dalam ekstrim emosi, tetapi mampu bergerak di tengah dengan lebih stabil. Stabilitas ini bukan berarti datar, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri meski angin perubahan bertiup kencang. Pada akhirnya, membentengi pikiran dari hal negatif adalah bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan yang kita jalani. Pikiran adalah rumah tempat kita tinggal setiap hari. Jika rumah ini dipenuhi kekacauan, hidup akan terasa melelahkan. Dengan merawatnya, kita menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk bertumbuh. Proses ini mengajarkan kita untuk lebih lembut pada diri sendiri dan orang lain. Kita menyadari bahwa setiap orang membawa beban masing-masing. Dengan empati yang tumbuh dari pikiran yang sehat, kita bisa membangun hubungan yang lebih hangat dan penuh pengertian. Pikiran yang terbentengi juga membantu kita menghadapi masa sulit dengan keteguhan, bukan karena kita tidak merasakan sakit, tetapi karena kita memiliki cara untuk mengelolanya. Kita tahu bahwa perasaan akan berlalu, dan kita tidak harus mengambil keputusan besar saat emosi sedang memuncak. Seiring waktu, kita akan merasakan perubahan dalam cara memandang hidup. Tantangan tidak lagi selalu terasa sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk karakter. Pikiran menjadi lebih dewasa dan tidak mudah goyah oleh hal-hal sepele. Membentengi pikiran bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari memberi kesempatan baru untuk melatih kesadaran dan menjaga kesehatan mental. Dengan komitmen kecil yang konsisten, benteng ini akan semakin kuat. Ketika kita mampu menjaga pikiran, kita juga menjaga kualitas hidup. Kita hadir dengan lebih utuh, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Pikiran yang sehat menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih bermakna. Dengan pikiran yang terlindungi, kita tidak lagi mudah terseret arus negatif. Kita berdiri lebih tegak, melangkah lebih tenang, dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa meskipun dunia tidak selalu ramah, kita memiliki kekuatan batin untuk menjaganya. Dan disitulah makna sebenarnya dari membentengi pikiran, bukan untuk menghindari hidup, tetapi untuk menjalaninya dengan lebih jernih, lebih kuat, dan lebih manusiawi.